Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Good morning everyone. How are you today? Oke, baik. Alhamdulillah. Well, Bapak Ibu, so for today we're gonna have like a short workshop regarding teaching English for kids, actually for young learners or very young learners. First thing first, perkenalkan dulu, nama saya Hoiria. Saya kebetulan berhome base di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya mendapatkan amanah menjadi calon fasilitator begitu untuk kegiatan peningkatan skill mengajar bahasa Inggris bagi guru sekolah dasar di Indonesia, lebih khususnya di Jawa Timur dan saya bertempat di Kabupaten Malang. Okay, well, Bapak Ibu, actually I have a slide I'm gonna share ya. Hmm, terlihat ya Bapak Ibu? Okay, so welcome to workshop on teaching English for kids. So for today's agenda, kita punya dua topik. The first one is introducing English to pre-primary school students, tapi ini sebenarnya adalah untuk primary school students juga bisa. And then teaching English with fun. Kebetulan beberapa materi ini saya adoptasi dari beberapa materi yang diberikan oleh pemateri nasional dalam kegiatan workshop untuk calon fasilitator guru sekolah dasar untuk mengajar bahasa Inggris. First thing first, kita harus tahu sih sebenarnya young learners itu apa ya Bapak Ibu. So in young learners, basically kalau menurut dari Copeland ini dan juga Joanna Sih itu, there are two categories. The first one is very young learners, kemudian ada young learners. Nah, untuk sekolah dasar itu kita sebutnya sebagai young learners and they are around 7 up to 12 years old. Nah, yang very young learners ini biasanya adalah untuk pre-primary students di taman bermain, kelompok bermain anak-anak begitu ya, TKA, TKB. So they can be categorized as very young learners. Nah, untuk SD tadi, Bapak Ibu, yaitu kita panggil sebagai young learners. Oke, setidaknya kita tahu perbedaan there are two terms, very young learners, kemudian young learners. Nah, sebenarnya dalam proses language learning itu ada beberapa prosesnya dan progresnya. Mungkin yang pertama adalah murid nanti akan ignorance. Banyak yang nggak mau bermain atau belajar bahasa Inggris, ignorance. Tetapi as a teacher, Bapak Ibu di sini harus bertanggung jawab mendapatkan amanah tambahan, memberikan exposure sebanyak mungkin di dalam kelas, during the classes, sehingga nanti siswa atau murid itu bisa notice, oh this one, so for example, you used to speak English in your opening class, mereka akan terbiasa notice, oh kemudian akan understanding dan at the end kami harapkan nanti murid di sekolah dasar itu melalui pembiasaan setiap hari, misalnya satu pertemuan menggunakan bahasa Inggris, selanjutnya dilanjutnya besok, kemudian besoknya lagi, mereka akan menjadi active users oleh active user bahasa Inggris itu sendiri, begitu. Nah, ini harapan kami as a team yang ada di fasilitator di tingkat daerah begitu ya, Bapak Ibu. Nah, tetapi sebenarnya memang ada beberapa challenges nih. Kalau misalnya Bapak Ibu, selain challenges yang Bapak Ibu dapatkan ya sebelum mengajar itu, misalnya, saya bukan dari jurusan bahasa Inggris, saya masih belum pede nih dengan mengajar bahasa Inggris. Dari diri kita sendiri aja masih banyak challenges-nya, masih banyak yang harus disiapkan. Nah, apalagi nanti kalau misalnya kita masuk di kelas dan kita akan membiasakan bahasa Inggris untuk murid kita di sekolah dasar. Nah, beberapa challenges atau mungkin permasalahan yang ada di kelas itu adalah yang pertama attention span. Murid kita itu memiliki attention span yang tidak cukup
panjang atau attendance yang pendek. Mereka lebih suka bermain, mereka lebih suka kegiatan yang bersifat motorik dan sebagainya. Nah, setelah attendance span, jadi kegiatannya mungkin nanti akan didesain begitu semenarik mungkin yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid di sekolah dasar. Kemudian ada mixed ability. Mungkin beberapa background keluarga mereka sudah menerapkan misalnya ada language policy. Ada yang memang di keluarganya mereka sudah menggunakan bahasa Inggris misalnya kepada ibunya atau kepada bapaknya. Tetapi ada benar-benar keluarga yang belum memperkenalkan bahasa Inggris sama sekali. Nah, ini sebuah tantangan. Ada yang memang dari input di kelas itu sudah bisa bahasa Inggris, ada yang mungkin sama sekali tidak memiliki atau tidak mempunyai input bahasa Inggris sama sekali. Nah, mixed ability, kita juga tidak bisa menghindari keadaan tersebut. Limited resources, ya memang kalau membuat resources yang one size fit to all itu kan mungkin tidak mungkin ya. Yang paling tahu adalah Bapak Ibu sendiri nih sebagai fasilitator di kelas atau sebagai guru di kelas, Bapak Ibu yang tahu sendiri bagaimana keadaan di kelas, kemudian bagaimana sources atau learning sources yang dibutuhkan untuk murid di kelas. Misalnya kita sudah menyiapkan high-end teknologi, ternyata di kelas Bapak Ibu tidak sesuai karena tidak ada teknologi yang mendukung misalnya. Nah, itulah peran Bapak Ibu di sini untuk membuat bahan ajar yang semenarik mungkin, efektif dan juga sesuai dengan keadaan di kelas masing-masing dan juga untuk memenuhi kebutuhan murid Bapak Ibu di kelas. Nah, yang selanjutnya tantangannya adalah motivation. Nah, kalau adult learner mereka sudah tahu, oh saya mau belajar bahasa Inggris karena saya mau dapat IELTS 7. Saya mau kuliah lagi begitu. Sedangkan young learners they don't realize sebenarnya belajar ini untuk apa. Kemudian mereka juga belum yang tertarik sekali mungkin dengan bahasa Inggris sehingga guru lebih lagi ditantang bagaimana meningkatkan motivasi murid di kelas, misalnya dengan pembelajaran bergaya dengan santai ya, dan tapi tetap bermakna, misalnya dengan menggunakan lagu, kemudian menggunakan game, menggunakan cards, atau menggunakan real object misalnya bicara tentang part of plants. Nah, kemudian Bapak Ibu membawa pohon kecil begitu ya ke dalam kelas dan menunjukkan ke murid di kelas. Nah, itu akan lebih menarik bagi mereka daripada paper based misalnya. Nah, begitu. Nah, this is the five key principles of teaching to young learners menurut Renandia. Dari language, English learning, meaningful practice, fluency development, and also the last one is culture. Meskipun kita belajar tentang bahasa asing, tetap kita harus juga mengenalkan culture negara kita atau culture orang Timur, kita sebagai orang Timur ya, not Western countries begitu. Nah, kita juga harus mempertahankan beberapa nilai-nilai culture juga. Next. Nah, langsung saja sebenarnya di sini untuk practical activitiesnya. Yang saya highlight hari ini adalah kita bagaimana langsung praktek nih memberikan exposure English in your classes. Mungkin yang pertama bisa menggunakan warming up activities. For example, if you can hear my voice, clap once. If you hear my voice, if you can hear my voice, clap twice. If you can hear my voice, please be silent. Ini kan untuk attract the students attention ya. Mungkin siswanya atau muridnya lagi berlarian, and then you can say, if you can hear my voice, clap once. If you can hear my voice, clap twice. If you can hear my voice, please be silent. Shh, silent. Nah, ini salah satu bentuk chant atau bentuk warming up activities untuk murid kita nanti di kelas. Semoga Bapak Ibu bisa mempraktekannya ya. Oke, kemudian juga ada song and chant untuk rutin karena memang eh, bahasa Inggris itu seperti skill ya, seperti kita belajar bersepeda misalnya Bapak Ibu, kita kan harus setiap hari berlatih biar kita skillful begitu. Nah, sama dengan bahasa, kita harus melatihnya setiap hari dan salah satu caranya adalah membuat suatu rutin. Salah satunya dengan opening classroom. Jadi sebelum kelas dimulai itu ada opening classroom, kemudian sebelum kelas diakhiri ada closing classroom. Itu yang sering kita praktekkan di kelas IWL kami
kami, di prodi kami ada mata kuliah penjurusan begitu. Nah, ada kelas IWL dan biasanya kami menggunakan itu sebagai rutin kepada murid-murid SD begitu. Kemudian di sini setelah memberikan rutin jadi greeting song, good morning, how are you, goodbye boleh. Kemudian juga ada action songs, misalnya head, shoulders, knees and toes. Knees and toes. Bukan knees kan ya. Jadi harus benar. Kalau kita berbicara tentang young learners, mereka itu bisa mengerti makna dari konteks. Misalnya head, oh ini head. Shoulders, oh this one is shoulders. So you don't need to translate into bahasa. Nggak boleh misalnya head, kepala, shoulders. No, you don't need. They do understand that this is head, this is shoulder. Yang perlu digarisbawahi adalah kita harus menunjuk yang benar tentang makna dari vocab tersebut. Okay, so this is the chant. Kalau tadi kita, if you can hear my voice, clap once. Nah, ini satu lagi. Open them, shut them. Open them, shut them. Give a little clap. Open them, shut them. Open them, shut them. Put on your lap. Put them on your lap. Nah, begitu ya. Coba dipraktekkan Ibu. Satu, dua, tiga. Open them, shut them. Open them, shut them. Give a little clap. Open them, shut them. Open them, shut them. Put them on your lap. Oke, itu mungkin salah satu chant yang bisa diberikan di dalam kelas ya. Nanti coba di at the end of the meeting coba Bapak Ibu praktek bersama ya. Ada juga ABC ini menjelaskan tentang sebenarnya adalah daily activity. Misalnya A, B, C, D. In the morning, brush your teeth. E, F, G, H. Hurry up and don't be late. Hurry up and don't be late. I, J, K, L. Learn the letters very well. M, N, O, P, Q. What we say is what we do. R, R, S, T, U. You love me and I love you. V, X, W, Y, Z. Say goodbye and wave to me. Nah, ini mungkin nanti ada linknya akan saya berikan untuk lagu ini ya. Sebenarnya ada di internet begitu. Oke, secara praktiknya juga ada stories. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menggunakan stories, tapi later untuk tahapan awal mungkin bisa menggunakan chant and song tadi ya yang sederhana. Ada juga games, misalnya Zip Zap Point, Zip Zap, Hot Potato, Simon Says. Kemudian ada guessing games, Whisper Race, banyak lagi. Bapak Ibu, saya yakin betul Bapak Ibu sudah kreatif sekali untuk mengimplementasikan kegiatan games di kelas ya, karena sehari-hari sudah berinteraksi dengan murid-murid SD. Oke, langsung saja mungkin selain juga art and craft ya. Ini opening classroom contoh ya. Ini satu. Nah, itu adalah contohnya. Nah, ini yang sudah kami sesuaikan dengan untuk primary school ya. Welcome to the class of fantastic, fantastic, fantastic. Boleh dengan movement ya. Welcome to the class of fantastic, fantastic, fantastic. Welcome to the class of fantastic. We are the magic. The fantastic class is ready to start. Ready to start, ready to start. The fantastic class is ready to start. Let's say basmalah. Kebetulan ini adalah kelasnya ada Algonia, jadi kita let's say basmalah. And student of Algonia, faithful and brilliant. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti kita akan belajar. Nah, untuk closingnya bisa
It's time to say goodbye, bye bye, my friends. Let's go home together now. See you next time. Bye bye. Sederhana tapi menjadikan bermakna pembelajaran itu, dan kadang murid akan di rumah mengulang lagu itu. Nah, itu adalah semacam pembiasaan ya. Setidaknya mereka senang dulu nih dengan bahasa Inggris begitu. It's time to say goodbye, bye, bye, my friends. Let's come together now. See you next time. Seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu mempraktekkan di kelasnya ya. Oke. Nah, terakhir nih Bapak Ibu sebelum kita nanti ke classroom English, encouragement and praised. Murid itu suka sekali apalagi untuk sekolah dasar mereka untuk diberikan penghargaan apa yang sudah mereka lakukan. Selama ini kan mungkin Bapak Ibu masih menggunakan good job, good, good gitu ya. Nah, sekarang ada banyak nih cara yang untuk digunakan. For example, good job, well done, very well done, excellent, marvelous, fabulous, fantastic, wonderful, superb, amazing, great, that's amazing. Keep trying, keep trying. Nah, ini mungkin bisa dihafalkan. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan di kelas. Pick some of this expression. Nah, nanti diambil beberapa, dipraktekkan di kelas ya, biar nggak good job aja begitu ya. Nah, biar bervariasi dan sehingga memberikan lebih banyak English exposure ke siswa atau ke murid begitu ya. Oke, so ini saya selesaikan. Oke, so sebelum kita ke classroom English, kira-kira untuk pertemuan minggu depan, saya harap Bapak Ibu bisa mengsummarize begitu apa yang kita dapatkan hari ini. Oke, right. So take home assignment Bapak Ibu adalah silakan nanti saya berikan contoh dari opening sama closing passwordnya. Silakan nanti dihafalkan di rumah. Pertemuan selanjutnya kita akan menyanyi bersama begitu dengan bergerakan yang sesuai dengan variasi Bapak Ibu. Dan saya harap juga untuk next meeting Bapak Ibu sudah membiasakan untuk memberikan opening classroom password and also closing classroom password kepada siswa murid di kelas sebagai salah satu exposure bahasa Inggris. Demikian ya Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. I do apologize now for this inconvenience perhaps. I do appreciate for your attention. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.